Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua ya, dimanapun Anda berada. Baik teman-teman, di video kali ini ya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa yang dimaksud dengan overlapping data gitu ya. Jadi kejadian ini bukan hal yang perlu ditakuti atau hal yang perlu disesali teman-teman ya. Memang kejadian overlapping data ini adalah kejadian yang umum terjadi. Nah, itu apa overlapping data? Jadi overlapping data itu adalah ketidaksesuaian antara hasil uji ANOVA dengan hasil uji lanjutnya. Misalnya teman-teman melakukan uji ANOVA ya, kemudian teman-teman melakukan uji lanjut ya. Di ANOVA misalnya didapatkan keterangan tidak berbeda nyata ya, tidak berbeda nyata. Kemudian teman-teman lakukan uji lanjut dan hasilnya berbeda nyata. Lah kok bisa gitu ya, kok bisa di ANOVA tidak berbeda nyata, setelah dilakukan uji lanjut kemudian berbeda nyata ya. Jadi kemudian bingung, ini saya ikuti ANOVA atau ikuti hasil uji lanjut. Jadi teman-teman ya, pada referensi-referensi rancangan percobaan gitu ya, teman-teman mau baca di PDF yang manapun, yang ditulis di buku manapun gitu ya, itu memang dijelaskan di sana ya, ANOVA itu adalah gerbang utama ya. Apabila di ANOVA itu tidak berbeda nyata atau tidak signifikan, maka tidak dilakukan uji lanjut. Nah, kesalahan teman-teman sendiri sebenarnya kalau ANOVA itu sudah tidak berbeda nyata, kemudian teman-teman lakukan uji lanjut. Nah, cuma ya terkadang memang kalau kita melakukan analisis yang menggunakan SPSS atau aplikasi, uji lanjut itu kita udah programkan di awal, kita udah checklist di awal, sehingga walaupun ANOVA-nya tidak signifikan gitu ya, tetap hasil uji lanjutnya keluar. Dan kadang-kadang memang ditemukan hasil uji lanjutnya itu berbeda nyata, sedangkan ANOVA-nya tidak berbeda nyata. Nah, kejadian ini disebut dengan overlapping data. Nah, pertanyaannya adalah apa solusinya jika terjadi overlapping data? Ya, solusinya adalah kembali ke hasil uji ANOVA. Kemudian bagaimana dengan notasi? Jadi notasinya apabila terjadi overlapping data tidak berbeda nyata, artinya notasinya sama semua untuk setiap sampel yang dibandingkan, sama semua untuk setiap perlakuan yang dibandingkan. Nah, ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman terjadi peristiwa overlapping data. Oke, kita lihat di laptop ya. Nah, teman-teman, di sini ya, saya melakukan uji ANOVA metode hedonik, dan di sini dilihat sampel ini nilai signifikasinya lebih besar daripada 0,05 ya, yaitu sebesar 0,062. Nah, karena lebih besar daripada 0,05 maka tidak berbeda nyata atau tidak terdapat perbedaan hedonik ya pada sampel yang diuji. Akan tetapi di hasil uji Duncan-nya ada perbedaan nih. Contoh P1 itu berbeda nyata dengan P2, P4 dan P3. Nah, jadi kalau kita mendapatkan kejadian overlapping data seperti ini, kesimpulannya adalah kita kembali ke ANOVA. Jadi di sini notasinya sama semua, kita nggak bisa membuat notasi P1A, P2, P4, P3B, tapi semua notasinya itu A gitu ya, karena ANOVA-nya sudah tidak berbeda nyata. Nah, itu teman-teman ya, jadi jangan bingung lagi gitu ya. Jadi kalau sudah ANOVA tidak berbeda nyata, udah abaikan ya hasil uji lanjutnya ya, karena gerbang utama kita adalah uji ANOVA gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini. Terima kasih.